Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan senang sekali rasanya sore hari ini Vera Yanti Artega menemani Anda dalam program Dialog. Dan tentunya program Dialog ini terselenggara atas kerjasama TVRI Aceh bersama dengan Pusat Kajian Pendidikan Masyarakat Provinsi Aceh. Nah pemirsa, kalau kita berbicara mengenai pandemi COVID-19, ini adalah keadaan darurat kesehatan masyarakat yang tentunya juga berdampak kepada anak dan kesejahteraan anak serta juga perlindungan anak. Dan anak-anak dan keluarga termasuk juga pemberi perawatan mereka tidak hanya menghadapi resiko dan tantangan yang berkaitan dengan kesehatan saja, tetapi juga terkait dengan perlindungan anak. Dan salah satu resiko utama yang paling sering terjadi adalah meningkatnya kesehatan, gangguan mental pada anak dan juga psikososial. Dan tentunya juga hal ini terjadi akibat gangguan rutinitas sehari-hari yang jauh berbeda dari biasanya sebelum pandemi COVID-19, termasuk juga gangguan pada pengasuhan dan layanan dasar. Kemudian juga ada stigmatisasi dan banyak sekali informasi-informasi yang beredar terkait juga dengan ketakutan dan juga ketidakpastian. Dan untuk itu, sore hari ini dalam program Dialog, kita akan berbincang dengan tema dukungan kesehatan, kesehatan mental dan psikososial bagi anak dan remaja milenial di era pandemi COVID-19. Dan untuk itu pemirsa sudah hadir bersama saya, ada narasumber kita di studio. Ada yang pertama itu ada Bung, saya panggilnya Bung saja Kak. Silahkan, boleh. Bung Bingka Satria Aksa dari Staf Komunikasi UNICEF. Ya. Selamat datang di studio TVRI Aceh. Terima kasih Vera, saya juga mau mengucapkan selamat sore kepada pemirsa sekalian. Baik, kemudian juga di samping Bung Aksa sudah hadir adik kita Hariski Aulia yang merupakan perwakilan dari Forum Anak Banda Aceh. Ya. Selamat datang di studio TVRI Aceh. Dan tentunya juga pemirsa kita juga masih menunggu seorang lagi narasumber kita yang Bapak Jesmadi Ali, seperti itu nanti kita akan bergabung bersama kita. Nah Bung Aksa dan juga Hariski, kalau kita berbicara mengenai pandemi COVID-19, tentunya juga aktivitas-aktivitas yang kita lakukan kan sekarang jauh berbeda dari yang dulu. Terutama juga untuk anak-anak nih. Betul sekali. Nah, apalagi Hariski yang masih SMA ya, tentunya juga perbedaannya agak sangat jauh dari forum anak-anak. Selama pandemi COVID-19, apa sih sebenarnya yang dirasakan dampaknya yang paling berpengaruh terhadap Hariski, dan tentunya juga ini mewakili anak-anak yang ada di Banda Aceh dan juga seluruh Indonesia. Silakan. Yang paling berpengaruh dalam situasi pandemi COVID-19 ini ya pastinya terhadap pembelajaran dan sekolah gitu ya. Karena kan anak-anak itu kan masih sekolah dari SD sampai SMA. Jadi karena COVID-19 kan sekolah yang seperti dahulu kita lakukan tidak bisa dilakukan lagi. Jadi kami tuh harus melakukan sekolah luring. Jadi pastinya tiba-tiba kan secara tiba-tiba nih dari peralihannya dari sekolah biasa ke sekolah luring. Jadi kami tuh kayak merasa shock gitu. Jadi agak tidak efektif juga kan sekolah luring, karena banyak faktor-faktor yang membuat sekolah luring tuh kayak tidak sempurna, kayak seperti dari fasilitasnya, terus dari internetnya, dan juga dari gurunya, juga dari anak-anaknya juga misalnya agak kurang juga. Karena kan gini, misalnya dari gurunya tuh kan misalnya mengelola banyak kelas gitu, misalnya ada 12 kelas gurunya tuh ngajar, kan gurunya tuh juga punya grup-grup kelasnya. Nah, jadi gurunya itu tidak maksimal gitu mengajarkannya, karena ada banyak anak-anaknya gitu. Juga kalau misalnya anak-anaknya sendiri kan pastinya anak-anak itu masih namanya suka bermain gitu. Kalau misalnya anak-anak SMA dan anak SMP, mungkin mereka sudah tahu bahwa kewajiban mereka itu belajar. Tapi bagaimana dengan anak-anak SD gitu kan, masih mereka suka bermain. Jadi dibandingkan sekolah daring yang mengharuskan mereka belajar sendiri gitu, pastinya mereka memilih bermain, membuka YouTube dan bermain game daripada belajar itu sendiri. Baik, nah tentunya juga sudah kita dengarkan gitu. Nah tapi Vera penasaran nih Hariski mewakili Forum Anak Aceh. Nah mungkin bisa juga nih di-share ke pemirsa kita di rumah, sebenarnya Forum Anak Aceh itu forum yang seperti apa begitu? Apakah ada kriteria khusus sehingga bisa masuk ke forum ini, atau seperti apa sebenarnya, dan apa yang ditangani oleh forum perwakilan Forum Anak ini?
Jadi Forum Anak itu adalah wadah partisipasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjembatani pemerintah dengan anak sebagai pemenuhan hak, salah satu hak anak yaitu hak partisipasi. Jadi di dalam Forum Anak ini semuanya tuh anggotanya anak-anak, dari 12 sampai 18 tahun. Jadi misalnya yang udah di atas 18 tahun tidak bisa lagi masuk di dalam Forum Anak. Jadi Forum Anak ini juga mengatasi tentang perlindungan anak, terus pemenuhan hak anak, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan masalah anak dan sosialisasi tentang hak anak. Baik, artinya memang anak-anak sesuai dengan namanya gitu ya, Bung Aksa. Karena di undang-undang juga kita tahu bahwa usia anak itu dari 1 sampai dengan 18 tahun. Jadi selebihnya itu tidak dikategorikan lagi sebagai anak-anak. Nah, menarik sekali Bung Aksa tadi. Si Hariski juga pernah menyatakan bahwa ada perlindungan-perlindungan yang diberikan. Nah, UNICEF kan kita tahu ini bergerak di bidang ya perlindungan anak. Konsennya memang ke bidang anak-anak. Nah, kalau di UNICEF sendiri seperti apa sih sebenarnya? Apakah kita menemukan kendala-kendala yang signifikan terkait juga dengan pemenuhan hak-hak anak atau juga perlindungan anak di masa pandemi COVID-19 atau jauh berbeda sebelum pandemi COVID-19? Adakah pelayanan yang khusus, perlindungan yang khusus atau pemenuhan tambahan? Seperti apa? Baik Vera, saya rasa saya berlanjut dulu dari tadi beberapa pernyataan yang sudah dijawab oleh adik Rizky. Saya juga harus perkenalkan lebih lanjut lagi, UNICEF juga bekerja sama dengan Forum Anak Aceh. Terutama kita mendukung segala kegiatan positif yang telah dilakukan Forum Anak Aceh itu sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan di masa pandemi ini juga kita berusaha untuk terus mendukung mereka. Beberapa hal tadi yang sudah disebutkan oleh Rizky juga terkait dengan hak perlindungan, hak untuk partisipasi, kita kembali lagi kepada hak konvensi anak, di mana ini juga tercantum bahwa ada 4 hal utama yang harus kita ketahui. Di antaranya yang pertama adalah hak untuk hidup, di mana anak-anak itu memang harus hidup dan dijamin kehidupannya. Yang kedua adalah hak untuk tumbuh kembang, benar ya? Hak untuk tumbuh kembang itu termasuk dari bagaimana aspek kesehatannya, bagaimana tumbuh kembangnya di dalam keluarga, bagaimana ia bisa tumbuh kembang di dalam keluarga yang aman, keluarga yang suportif, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah hak untuk perlindungan, di mana anak-anak ini juga butuh dilindungi, bukan hanya negara, tapi melalui platform yang lebih kecil yaitu keluarganya sendiri. Dan yang terakhir adalah hak untuk partisipatif. Karenanya tadi ada keberadaan Forum Anak ini tentunya juga memberikan wadah bagi anak-anak sekalian untuk bisa menyuarakan hak anak itu. Jadi kita juga berusaha untuk mendengarkan mereka. Karena yang paling tahu hak anak adalah anak-anak itu Anak-anak sendiri gitu. Begitu ya, nggak mungkin orang tuanya juga sekali mengerti. Nah, dan saya tambahkan sedikit, dan saat ini juga UNICEF Indonesia ada di beberapa daerah, salah satunya ada di Banda Aceh untuk perwakilan Aceh, di mana kita juga bekerja untuk pemenuhan anak, khususnya di bidang malnutrisi. Jadi bagaimana mengentaskan malnutrisi, mensupport pemerintah provinsi, baik di level kabupaten maupun di level provinsi untuk pemenuhan hak-hak anak khususnya di bidang kesehatan. Namun tidak hanya hal itu saja, saya juga harus memberitahukan bahwa UNICEF juga mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan layanan psikososial support ataupun layanan kesehatan psikososial melalui PKSAI, di mana hal ini juga merupakan bentuk kerjasama yang sudah ditandatangani melalui MOU bersama PKPM ataupun Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat dan HIMSKE ataupun Himpunan Psikologi Indonesia Cabang Aceh. Jadi dengan adanya layanan PKSAI ini sudah ada di 3 kabupaten dan kota, diantaranya ada Banda Aceh, ada Lok Semawe, dan Aceh Barat. Dan tentunya ini merupakan layanan yang juga sangat baik sekali kalau masyarakat bisa tahu lebih banyak dan bisa mengakses layanan gratis ini yang sudah disediakan. Baik, nah layanan ini sudah lama ada atau mungkin baru ada sebenarnya? Sebenarnya layanan PKSAI ini merupakan inisiatif dari Kementerian Sosial RI kerjasama dengan dukungan UNICEF Indonesia, yang pastinya kita juga selalu mendukung ya kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karenanya ketersediaan ini sebenarnya sudah ada dari 2018. Namun di Aceh sendiri untuk 3 kabupaten kota pilot ini baru launching itu di awal tahun 2020 dengan kerjasama Himpunan Psikologi Indonesia Aceh tadi. Baik, nah tadi sudah disebutkan pemenuhan hak anaknya itu mulai dari hak hidup, hak tumbuh kembang, kemudian juga perlindungan, termasuk juga partisipasi. Mungkin kalau partisipasi sudah didapatkan oleh forum-forum anak-anak sehingga bisa menampung
keluhan anak-anak milenial lah kita bisa katakan gitu. Tapi kalau dari sisi-sisi lainnya sebenarnya seperti apa sih Harizky juga sama teman-teman yang mungkin juga sudah menampung keluhan-keluhan dari teman-teman yang lain? Faktanya di lapangan seperti apa sebenarnya? Jadi terhadap pembunuhan hak-hak anak itu masih banyak yang belum dilakukan dari orang-orang dewasa itu sendiri. Misalnya tentang hak untuk tumbuh kembang. Kan hak tumbuh kembang itu juga berisi tentang pendidikannya, tentang tentang pendidikannya gitu, kesehatannya juga kan. Jadi banyak kita lihat anak-anak yang masih mengalami malnutrisi gitu, kurang gizi dan sebagainya karena orang tuanya itu sendiri misalnya kurang mampu untuk memberikan anak-anaknya makanan-makanan yang sehat gitu. Dan juga kalau untuk hak perlindungan banyak di sini anak-anak yang mengalami eksploitasi. Sering kita lihat anak-anak yang misalnya dia memulung sampah atau kadang-kadang ada yang disuruh ngamen. Padahal orang tuanya itu sendiri, mungkin orang yang megangnya itu sendiri, walinya itu, padahal masih sehat kerja gitu, masih bisa kerja dengan sepenuh tenaga gitu. Tapi karena misalnya anak-anak ini kan misalnya kalau misalnya kita tengok anak-anak sebagai pemulung atau anak-anak sebagai pengamen kan jadi iba, jadi banyak orang-orang yang mengambil kesempatan dari kesempitan tersebut. Berarti fakta di lapangan seperti itu, seperti sudah kita rasakan bahwa memang mungkin kalau di fakta di lapangan sama di yang kita rasakan ataupun juga yang kita harapkan itu pasti jauh berbeda. Seperti kalau UNICEF sendiri seperti sejauh apa sih sebenarnya peran untuk membantu? Tadi Harizky sudah katakan bahwa ada anak-anak yang memang pada usia masih sekolah, kemudian apalagi di era pandemi seperti saat ini kan mungkin akan lebih membuat mereka leluasa lagi karena tidak bisa sekolah, jadi ya udahlah bekerja saja, baik itu ngamen, pemulung. Ada ini sebenarnya dari UNICEF sendiri, Bu? Kalau aspek seperti itu sendiri kita lihat bahwa ada beberapa aspek lainnya. Misalnya di masa pandemi COVID-19 ini sendiri dikarenakan adanya pembatasan sosial, tentunya banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Efeknya ke keluarga. Kalau orang tua tidak punya pekerjaan, artinya mengurangi pendapatan bulanannya. Dan otomatis juga bisa berefek kepada anak-anak, terutama anak-anak yang berada di keluarga dengan ekonomi di bawah rata-rata. Di mana ini juga akan mempengaruhi dari bagaimana pemenuhan hak anak oleh orang tua ataupun pengasuh. Tentunya hal ini juga menjadi sebuah dilema juga bagi kita. Karenanya saya ingin share satu kegiatan ataupun program oleh pemerintah Kota Sabang juga yang sebenarnya juga disupport, kita sangat mensupport sebagai UNICEF, yaitu program yang dinamakan Genasih, yaitu program Gerakan Anak Sehat Sabang, di mana ini adalah inisiatif dari pemerintah Kota Sabang untuk memenuhi hak-hak anak, khususnya bagi anak yang berusia 0 sampai 6 tahun. Jadi program beasiswa ini, ataupun bukan program beasiswa sebenarnya, atau program dana tunai, yang diberikan setiap bulannya kepada keluarga yang memiliki anak umur 0 sampai 6 tahun, khususnya untuk memenuhi nutrisi mereka. Karena seperti kita ketahui bahwa pemenuhan nutrisi ini juga sangat penting. Anak itu kan bisa dilihat secara fisiknya harus kuat, secara mentalnya juga harus bagus. Jadi dimulai dari 1000 hari pertama, kita fokus ke situ. Dan kita sangat mendukung itu, karena dengan adanya program ini juga meningkatkan kunjungan di Posyandu, meningkatkan kunjungan kesehatan di berbagai pusat kesehatan lainnya. Dan itu diberikan untuk semua jenjang masyarakat tanpa terkecuali atau tanpa seperti terkecuali. apa? Karena memang fokus kita adalah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat melalui program Genasih tadi, yang merupakan juga inisiatif ataupun penyediaan dana oleh pemerintah lokal yang berfokus pada pemenuhan anak. Baik, terima kasih Bu Aksa, dan kita juga sudah bergabung bersama kita Bapak Jasmadi Ali, SPSIMA yang merupakan Wakil Dekan Psikologi UIN Araniri. Selamat datang Bapak di studio TVRI Aceh. Wah, alhamdulillah sehat ya Pak? Alhamdulillah, saya mohon maaf ini terlambat. Nah tadi kita juga sudah berbincang Pak sama adik kita Harizky dari Forum Anak Banda Aceh, kemudian juga ada Bung Aksa dari Staf Komunikasi Universitas Banda Aceh. Tentunya juga kita ingin menanti-nantikan kehadiran Bapak begitu ya Bung Aksa terkait juga masalah psikologi anak. Kan kita tahu nih Pak sebenarnya bahwa perubahan aktivitas sehari-hari oleh si anak dan juga remaja ini kan tidak hanya berdampak pada kesehatan fisiknya saja, tetapi juga terganggu kesehatan mentalnya. Tadi Harizky sudah sampaikan, di rumah saja bosan juga. Nah sebenarnya kalau dari kacamata seorang psikolog, nah
Ini sebenarnya melihatnya seperti apa sih Bapak? Dampak apa yang sebenarnya yang paling kita takutkan juga terhadap kesehatan mental anak-anak dan juga psikososialnya di era pandemi COVID-19 ini? Oke, terima kasih para pemirsa TVRI yang saya hormati dan juga rekan-rekan yang sudah hadir. Jadi karena ini tadi terlambat ya, mohon maaf. Terkait dengan dampak psikologis itu ya, terkait dengan adanya pandemi COVID-19 yang kita rasakan sekarang ini. Kalau tidak salah kita sudah merasakan ini sekitar berapa bulan ya, sekitar 6 masuk 7 bulan gitu ya. Bulan 3 sudah sampai 8 ya, hampir 9 bulan gitu ya, sejak akhir Februari. Jadi banyak hal yang kita rasakan dalam rumah tangga misalnya. Anak-anak kan di awal-awal lockdown kemarin kita kan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Jadi sampai hari ini pun ruang gerak anak itu masih terbatas gitu. Jadi keterbatasan dari ruang gerak, dari bermain, beraktivitas dan juga bergaul dengan rekan-rekan yang sebaya itu juga bisa ya membuat anak-anak ya pertama sekali bosan gitu ya. Bosan. Yang akibat bosan itu nanti akan mengalami hal-hal anak atau keinginan anak yang tidak terpenuhi ya, misalnya ya berinteraksi, bersosialisasi dengan teman sebaya itu juga kebutuhan anak gitu ya. Tambah lagi ada faktor-faktor orang tua. Orang tua karena di rumah, sama-sama di rumah gitu kan, jadi itu kan membuat sumpek keluarga gitu kan. Dan juga barangkali orang tua yang barangkali pekerjaan terganggu, yang juga berefek pada ekonomi, ya itu barangkali suasana-suasana yang barangkali tidak mengenakkan itu bisa-bisa juga dilampiaskan atau diarahkan kepada anak gitu kan, baik itu dalam bentuk sikap gitu kan, perkataan, bahkan ada juga perbuatan. Tambah lagi karena faktor belajar gitu kan, belajar daring gitu kan, jadi anak juga diharapkan mengerjakan tugas-tugas di rumah, belajar secara mandiri gitu kan. Orang dewasa aja susah gitu ya, apalagi anak-anak gitu ya. Tambah lagi barangkali tugas-tugas yang dibebankan kepada anak di rumah itu sangat berlipat-lipat, karena materi belajar tugas sendiri ya tugas gitu ya. Jadi dibuat tugas dan itu diminta anak untuk menyelesaikan. Ya anak, karena jangankan anak-anak gitu kan, mahasiswa saja yang saya rasakan untuk kita beri tugas itu kalau tidak kita jelaskan dengan secara sinkronus, pakai Zoom, pakai Google Meet, itu nggak bisa nyambung gitu ya, nggak paham-paham Pak gitu ya, apalagi anak gitu ya. Jadi kadang-kadang tugas itu juga dibebankan kepada guru, kepada orang tua. Kalau satu anak oke lah gitu, kadang ada 2, ada 3 gitu ya, nanti juga berefek kepada orang tua yang barangkali bisa emosional lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi menghadapi tugas-tugas sekolah anak yang seharusnya itu diharapkan kepada guru gitu kan, tapi guru mengharapkan kepada orang tua. Jadi itu diantaranya banyak hal barangkali permasalahan, barangkali itu saya sampaikan dulu. Berikut dengan permasalahan-permasalahan yang lain ya. Baik, terima kasih. Dan tentunya juga untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kita dalam program Suara Publik, bisa bergabung di 0651417773 karena kita nantinya akan berbincang hingga nanti ke pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini sangat menarik kalau kita berbicara mengenai pandemi COVID-19, apalagi juga terkait dengan pemenuhan hak-hak anak, perlindungan hak-hak anak. Tadi saya menarik ketika Pak Jasmadi menyampaikan bahwa ketika anak digabungkan bersama orang tua, tentunya juga ini kan salah satu momen yang langka. Mungkin sebelumnya anak-anak sibuk sekolah, kemudian pulang sekolah ngaji segala macam seperti itu. Sekarang kan memang hampir 24 jam di rumah saja. Satu sisi ada negatif, satu sisi ada yang positif seperti itu. Keruatan-keruatan timbul. Kalau yang paling kita takutkan sebenarnya apa sih Pak? Kalau tiba-tiba ataupun juga pandemi COVID-19 ini terus berlanjut, yang paling kita takutkan dari sisi
gangguan kesehatan mental si anak itu seperti apa? Ya, yang paling ditakutkan faktor perkembangan sosial. Karena mau tidak mau, karena faktor belajar, karena kesibukan orang tua, gadget atau Android itu kan menjadi salah satu sarana yang bisa melalaikan anak di rumah. Ini di sini itu yang membuat bertambah-tambahnya individualitas pada anak dan juga kemampuan sosialisasi, perkembangan kemampuan sosialisasi pada anak yang terganggu. Yang paling parah ini kecanduan gadget. Jadi yang selama ini sebelum COVID itu menjadi momok bagi sebagian orang tua. Sekarang nggak ada alasan lagi kita menghindarkan Android pada anak. Ya. Jadi kalau dulu barangkali mereka bisa kita kontrol, tapi sekarang bagaimana malah kita suruh Bermain handphone gitu Pak ya? Di sela-sela belajar pasti main game, pasti nonton film dan lain sebagainya. Memang itu hobi secara umum, bukan hanya anak saja. Akhirnya nanti yang kita khawatirkan pertama kecanduan kepada game dan lain sebagainya, kan? Yang kedua kontrol orang tua ini tidak ada lagi. Yang paling efek yang jangka panjangnya kemampuan membina hubungan dengan masyarakat sosial, ya, baik teman sebaya maupun yang lainnya. Ini kan canggung nanti. Generasi milenial yang barangkali sangat canggung menghadapi orang gitu ya. Jadi manusia itu kalau sudah nggak bisa berinteraksi dengan orang, bukan hanya tidak bisa, ada rasa lain, rasa takut melihat orang aja takut gitu ya. Nah, jadi yang paling besar itu barangkali yang kita khawatirkan tingginya atau besarnya sisi atau potensi individualitas pada anak yang mengakibatkan juga sisi lain kemampuan bersosialisasi dengan orang lain ini semakin rendah. Baik, nah menarik sekali. Haris ini kan mewakili anak-anak yang ada di luar sana begitu, karena tergabung di dalam forum perwakilan forum anak begitu. Pandemi COVID-19 dengan sebelum pandemi COVID-19 tentu juga ada perbedaan sangat jauh. Salah satunya adalah tidak bisa intens ketemu sama teman-teman, biasanya mungkin ngobrol. Kalau misalnya tampungan, keluhan dari teman-teman, biasanya apa sih Hariski? Selain tadi bosan, apakah mungkin ada aktivitas yang lain yang mungkin bisa mengarah ke hal yang negatif gitu ya, Bapak dan juga Bung Aksa? Mungkin biasanya ya handphone itu hanya khusus untuk belajar saja, tapi kan sekarang bosan di rumah, ya main game, nonton, ya kerjanya cuma itu aja. Ini gimana keluhan dari teman-teman dari forum anak? Jadi karena situasi COVID-19 gini kan pastinya anak-anak itu paling kalau nggak main HP tidur gitu. Karena memang mereka nggak tahu ngapain lagi di rumah. Karena setelah mungkin kan ada kawan-kawan Hariski gitu, misalnya mereka itu nggak mengikuti proses pembelajarannya. Jadi habis absen mereka langsung tidur. Karena misalnya menurut mereka gini, karena misalnya ikut pembelajaran daring mereka nggak ngerti. Gitu. Kalau nggak ikut, misalnya mereka bisa melakukan hal-hal lain gitu. Jadi menurut kawan-kawan Haris itu kayak itu, padahal kan itu yang salah kan. Misalnya pembelajaran daring itu walaupun kita nggak ngerti, ya harusnya kita ikut juga gitu. Tanpa bertanya juga gitu. Harusnya kita ikut juga walaupun kita nggak terlalu ngerti, pasti adalah 10% paling kurangnya kita ngerti gitu. Dan juga karena kebosanan ini pastinya kan anak-anak itu kan lebih sering melihat gadget ya, seperti nge-scroll Instagram, main YouTube dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya gadget ini satu yang bisa kita buat suatu hal yang sangat positif, karena di dalam genggaman kita tuh bisa ngelihat seluruh dunia gitu. Tergantung bagaimana cara penggunaan kita doang gitu. Misalnya kita melihat yang tentang ilmu pengetahuan seperti itu misalnya. Di dalam YouTube kan sangat banyak hal-hal yang tersebut di dalam internet kan. Baik, tapi mungkin bisa ditahan dulu sebentar Hariski, kita angkat ada penelpon dari rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa dan di mana Ibu? Ibu Linda di Ketapang. Ya, silakan Ibu Linda, apa yang ingin ditanyakan? Iya, saya tertarik ya dengan acara Suara Publik sore ini. Temanya itu mengangkat tentang anak-anak. Nah,
ini ada kasus yang kami rasakan di sekitar rumah saya itu ada anak-anak SMA yang artinya itu terkena dari COVID-19 ini. Nah, dan sehingga dia sudah artinya sudah isolasi mandiri dan sudah dinyatakan negatif, tapi sepertinya itu tidak berani untuk kembali bergaul dengan teman-temannya. Dia merasa terkucilkan. Nah, karena teman-temannya juga tidak mau main bersamanya lagi. Artinya sebagai orang tua, bagaimana kami itu bisa membangkitkan kembali psikologis dari anak-anak yang terkena dari COVID-19 ini, agar mereka itu kembali dapat melanjutkan aktivitas kesehariannya, pastinya dengan hasil swab yang sudah negatif. Baik, itu saja Ibu Linda? Iya. Baik, terima kasih Ibu Linda. Nah, ini langsung mungkin. Baik, terima kasih. Baik, nah ada Ibu Linda, tapi sebelum Pak Zaimadi menjawab, mungkin Harizky bisa dilanjutkan tadi. Terkait juga. Terkait, baik, mungkin langsung saja bersama dengan Bapak Jasmadi. Ini gimana nih Pak? Oke, terima kasih Bu Linda di Ketapang. Ini menarik ya, ada juga seperti ini gitu ya, bahwa sekian lama barangkali seorang remaja ini sudah mengisolasi diri juga dan hasilnya negatif gitu ya. Ya barangkali kalau saya tangkap tadi pernah positif gitu ya, tapi sekian lama isolasi dan dinyatakan dengan hasil swab yang negatif, tapi teman-temannya juga enggan untuk berinteraksi dengan beliau gitu ya, dengan dia. Yang paling penting sebenarnya siswa atau remaja ini yang perlu diberi pemahaman bahwa dia adalah dalam kondisi tidak positif lagi gitu ya. Jadi pada sebagian remaja dan sebagian kita, bahwa kita biasa-biasa saja setelah dinyatakan negatif lagi, karena ya sisi kepribadian kita yang barangkali tidak terlalu down gitu ya dengan permasalahan tersebut. Ini yang barangkali perlu diberikan pemahaman kepada anaknya yang tadi kena COVID, bahwa dengan sekian lama misalnya isolasi dan setelah di swab kembali dinyatakan negatif, itu kan istilahnya sudah clear, sudah selesai gitu ya. Nah, jadi kepada masyarakat atau teman-temannya juga diberi pemahaman bahwa setelah sekian lama dinyatakan negatif, itu kita sudah bisa berinteraksi seperti biasa. Namun kita dengan semua kita, ini kita saja ya, jaga jarak gitu, pakai masker. Kalau kita apa-apa nanti cuci tangan gitu kan. Dengan 3M tersebut kita lakukan, insya Allah dengan orang yang barangkali positif saja itu bisa kita berinteraksi walaupun kita menjaga jarak gitu kan. Jadi yang paling penting lagi ini adalah sosialisasi tentang prokes dan juga bagaimana kita berinteraksi di masa pandemi ini kepada semua kawan-kawannya lah gitu ya. Jadi itulah tugas kita sebagai orang dewasa ini, pertama menaikkan kembali rasa kepercayaan diri kepada anak yang tadi pernah kena, dan juga mensosialisasikan bahwa temannya ini sudah clear, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Namun kekhawatiran kita, karena kita pakai masker semua, itu kekhawatiran umum namanya, bukan khawatir kepada satu orang atau dua orang yang pernah ada terkena COVID. Jadi dua arah itu perlu dilakukan, penanaman rasa percaya diri dan juga sosialisasi bagaimana berinteraksi kepada orang lain yang pernah mengalami COVID ini. Baik, terima kasih. Nah, mungkin Bu Linda juga sudah mendengarkan. Tentunya juga kita sebagai orang dewasa harus benar-benar mengayomi seperti itu ya, Pak Jasmadi. Dan tentunya juga untuk pemirsa di rumah yang ingin juga bergabung, langsung saja di 0651 41773. Karena Suara Publik sore hari ini membahas mengenai
dukungan kesehatan mental dan juga psikososial bagi anak dan juga remaja milenial di era pandemi COVID-19. Dan tentunya juga acara ini terselenggara atas kerjasama TVRI Aceh bersama dengan Pusat Kajian Pendidikan Masyarakat Provinsi Aceh. Nah, tadi sangat menarik ketika tadi kita juga harus memberikan edukasi dan juga sosialisasi, baik itu kepada orang tua dan anak-anak. Nah, dari UNICEF sendiri seperti apa nih, Bung Angsa? Baik Vera, sebenarnya saya sangat setuju dengan apa yang sudah dikatakan oleh Pak Jasmadi tadi, bahwa sebenarnya secara internal dan eksternal, kalau bisa saya berikan 3 poin utama. Poin yang pertama adalah penting sekali bagi keluarga untuk menanamkan kepercayaan diri anak, untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya kembali, diantaranya dengan mencari informasi yang benar, informasi yang valid. Dan saat ini juga secara eksternal UNICEF juga mendukung pemerintah melalui satuan gugus tugas, di mana kita juga dalam tim komunikasi publik terus untuk menginformasikan masyarakat terkait dengan fakta-fakta dari COVID-19 itu sendiri. Misalnya cara menghindarinya dengan 3M tadi, menerapkan protokol kesehatan melalui mencuci tangan pakai sabun minimal 20 detik, memakai masker yang baik dan benar, bagaimana menutup hidung dan mulut, seperti itu, dan menjaga jarak aman. Tentunya hal-hal ini adalah upaya yang sudah kita lakukan untuk membuat masyarakat itu lebih paham sebenarnya bagaimana sih kondisi COVID ini dan bagaimana cara kita menghadapi COVID-19 ini. Artinya usaha pemerintah itu pastinya sudah ada, baik dari pusat ataupun daerah, dan di mana di sini kita juga meminta dukungan dari keluarga-keluarga di rumah yang memang mungkin pernah merasakan kondisi seperti itu, anaknya terkena COVID, positif COVID, dan saat ini sudah negatif, namun stigma yang muncul di masyarakat, anak ini mungkin masih memberikan risiko yang tinggi kepada masyarakat yang lainnya, masih bisa menularkan. Sebaiknya mencari informasi yang valid, bisa mengunjungi website yang dapat dipercaya, seperti website yang langsung dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, ataupun mengakses sosial media yang langsung dikeluarkan bahan-bahan ataupun materinya yang bisa dipelajari dari satuan gugus tugas juga. Mungkin hal-hal tersebut yang harus kita pahami. Sebagai orang tua juga mungkin kita harus bisa berpikir positif selalu, karena sebagai orang tua kita harus menanamkan bahwa segala sesuatu itu kan munculnya dari diri kita, bagaimana anak itu mencintai diri mereka sendiri. Ketika mereka bisa mencintai diri mereka, ketika mereka bisa lebih menghargai diri mereka, otomatis akan meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka. Dan penting juga seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Jasmadi tadi, bahwa anak ini bukan anak saja, tapi kita sebagai manusia itu kan tidak bisa hidup sebagai manusia individualis, tapi kita hidup sebagai manusia monodualis. Ada kebutuhan untuk hidup sebagai manusia individu dan ada kebutuhan untuk hidup sebagai masyarakat yang tinggal di masyarakat, bersosial. Karenanya selain ini menjadi masalah besar juga, tantangan besar di era pandemi COVID-19, namun ini juga adalah bentuk perlindungan dari keluarga dan masyarakat sekitar, termasuk saudara-saudara sekalian, pengasuh juga termasuk di dalamnya, untuk menjaga kestabilan dari perlindungan sosial ini. Dan tadi juga saya harus menyampaikan bahwa kami berterima kasih sekali karena UNICEF sudah mendukung pemerintah Aceh juga melalui kerjasama dengan PKSAI sehingga adanya layanan PKSAI itu melalui kerjasama oleh HIPSI juga ya Pak ya, Himpunan Psikologi Indonesia Cabang Aceh, melalui PKPM, sehingga adanya layanan psikosocial support tersebut yang bisa diakses oleh masyarakat. Bahkan di Banda Aceh sendiri sudah ada. Sudah ada di 3 kabupaten tadi disampaikan. Dan ada 2 kabupaten lain, 1 kabupaten lainnya maksudnya ada di Kabupaten Aceh Barat dan 1 kota lainnya ada di Lok Sumawe. Dan ini juga bisa menjadi alternatif sebenarnya. Kalau misalnya keluarga punya masalah dan menilai bahwa sang anak juga menurun tingkat confident ataupun kepercayaan dirinya, mungkin bisa dirujuk untuk berkunjung ke pusat kesejahteraan sosial anak integratif ini, karena gratis juga. Baik, artinya tidak bisa berdiri sendiri, apalagi mungkin seorang anak langsung melaporkan agak mungkin riskan seperti itu. Nah, Rizky ini menarik, kan Rizky itu mewakili teman-teman dari Forum Anak. Kalau kita misalnya berbicara mengenai kasus tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Linda, tadi tetangganya seperti itu. Ini sebenarnya gimana sih? Kalau mungkin sebagai orang dewasa, ini mungkin sudah mengerti ya, bahwa si anak sudah negatif. Tapi bagaimana dengan teman-teman ataupun juga ya mungkin anak-anak dan remaja milenial itu kan masih tingkat bullyingnya masih lumayan tinggi gitu Bapak ya. Nah ini gimana nih Rizky? Apakah sebenarnya Rizky juga ada satu program atau juga mewadahi teman-teman untuk tetap berpikiran positif dan tanpa
adanya stigma negatif tersebut terhadap mereka-mereka yang sudah positif dan sekarang sudah negatif? Jadi bagi kasus Bu Lida tadi kan misalnya ya menurut Hariski dari kacamata Hariski melihatnya itu anak-anak yang misalnya yang tidak menerima lagi ada yang sudah negatif ini kayak itu kan salah satu dari contoh perundungan gitu. Karena kan mereka sudah mengucilkan anak tersebut padahal anak tersebut sudah nggak ada salah apa-apa aja lagi. Kan juga itu kan keinginan untuk positif COVID itu kan bukan dari keinginan sendiri. Jadi itu kan sudah takdir gitulah bisa kita bilang. Jadi seharusnya anak-anak ini, kawan-kawannya ini bisa mengayomi gitu, bisa perhatian terhadap anak tersebut. Karena kan apabila mereka mengucilkannya, bisa jadi anak ini yang negatif ini bisa jadi dia lama-kelamaan kehilangan rasa percaya diri, juga kehilangan bisa jadi antisosial gitu, juga bisa jadi introvert gitu bahasanya. Jadi yang kita harus lakukan di sini kita beritahukan kepada kalangan kawannya anak-anak ini bahwa kita tuh perlu tahu bahwa anak ini sudah nggak negatif lagi, sudah negatif. Jadi nggak apa-apa kalau kalian bermain-main, tapi kan juga harus karena masih COVID-19, jadi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan, tetap harus memakai masker, jangan udah bersenggolan-senggolan, bersalaman tangan gitu. Jadi tetap memperhatikan protokol kesehatan tersebut. Oke, nah dari Forum Anak Aceh sudah pernah melakukan sosialisasi tentunya juga terkait dengan teman-teman sebaya dan anak-anak dan juga remaja milenial. Jadi kami itu kayak membuat kayak semacam webinar atau live IG kepada anak-anak dan orang tua terhadap pentingnya kesehatan, dan pentingnya menjalani protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Karena kan seharusnya kita tidak capek lah untuk mengingatkan hal tersebut, ya. Karena memang itu yang harus kita perlukan saat ini. Walaupun memang udah selalu dengar pakai masker, cuci tangan, ya. Tapi kan untuk mengingatkannya itu kan kita harusnya tidak capek untuk mengingatkan kepada khalayak terhadap hal-hal tersebut. Oke, jadi sudah pernah dilakukan juga sosialisasi, ya tentunya juga untuk teman-teman lingkungan sekitar, sehingga ya tadi tidak ada stigma negatif, padahal anak-anak yang COVID-19 ini kan yang positif harus butuh dukungan seperti itu ya dari sisi mental dan psikolognya, seperti itu Pak Jismadi. Betul. Baik, nah persoalan-persoalan yang paling banyak kita temukan di lapangan terkait juga dengan kesehatan mental dan psikososial anak-anak di era pandemi ini apa sih sebenarnya Bapak? Tadi sudah disampaikan sedikit, tapi tentunya juga pasti ada persoalan lainnya, apa saja? Ya, kalau persoalan yang paling umum sekarang yang dikhawatirkan oleh orang tua dan juga dirasakan oleh anak, faktor belajar salah satunya yang paling nampak menonjol sekarang. Jadi kalau sekiranya ini berlanjut, dalam artian pandemi ini akan sampai beberapa tahun ke depan, yang paling kita rasakan semua, bahkan bukan anak tingkat sekolah dasar atau menengah saja, di perguruan tinggi juga ya intinya kebodohan ini aja. Kebodohan dalam artian seperti itu, Pak. Ketidakmampuan anak dalam menguasai materi belajar gitu ya. Kalau kuliah, materi kuliah gitu ya. Ini jadi intinya lama-kelamaan anak juga tidak terlalu mampu menghadapi permasalahan atau pendidikan di jenjang berikutnya gitu ya. Intinya mutu pendidikan kita akan semakin menurun terus gitu. Ini yang barangkali ada efek lainnya yang akan timbul. Ini efek umum tadi gitu ya. Yang barangkali belum kita bahas di sini. Sekarang anak-anak itu dan semua kita ada jatah paket gitu, paket data dari pemerintah gitu. Ini juga membawa efek negatif juga. Seharusnya ini dipergunakan untuk hal-hal yang positif, belajar khususnya gitu ya. Namun paketnya cukup besar. Kalau hanya untuk belajar saja ini lebih gitu ya. Oleh karena itu ya seperti tadi yang kita sampaikan, jadi paket data yang diberikan ini bisa juga dipergunakan pada hal-hal yang barangkali kurang efektif gitu ya, seperti main game, seperti menonton YouTube dan lain sebagainya dan lain-lain gitu ya.
Jadi ini juga akan semakin memperburuk seperti disampaikan oleh Haris tadi. Belajar saja tidak efektif gitu kan. Setelah absen langsung tidur gitu kan. Karena nggak bisa tidur juga gitu ya. Harus dihidupin videonya, live video sih itu. Dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi karena membosankan barangkali ya dengan pola belajar daring ini ya. Di dalam kelas saja perlu kita kontrol bagaimana manajemen kelas gitu ya. Dan dengan situasi dan tuntutan sekarang belajar hanya daring dengan pola online ini. Jadi ini sebenarnya butuh kemandirian dan juga butuh kontrol dari orang tua. Jadi kebersamaan, ada semacam seia sekata antara guru, antara dosen dengan siswa gitu ya. Jadi ini baru bisa dilakukan secara efektif. Namun orang tua kan punya kesibukan lain. Selama ini memang sekolah itu barangkali bukan untuk belajar, barangkali dalam persepsi orang tua, menitipkan anak gitu ya. Dari jam sekian sampai jam sekian anak di sekolah. Jadi orang tua bisa bekerja dengan leluasa gitu ya, mencari nafkah. Jadi dengan COVID ini memang ya mau tidak mau ya seperti ini. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa dampak lainnya adalah ini menurunnya kemampuan, wawasan, bahkan skill dari generasi kita ke depan, yang juga berefek barangkali ya ke pengangguran barangkali karena tidak punya skill, tidak terlalu mampu bersaing dengan dunia kerja lainnya. Baik, terima kasih. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan nih yang sudah masuk melalui media sosial TVRI Aceh. Salah satunya ini dari Pak Yusuf. Nah, Pak Yusuf bertanya seperti ini nih. Selamat sore Bapak-bapak, begitu, dan juga adik Rizky. Saya ingin bertanya terkait juga dengan kemampuan orang tua mengajar. Nah, biasanya kalau anak di sekolah itu kan diajar oleh gurunya. Tapi ketika 24 jam di rumah, sekolah dari rumah, orang tua kewalahan mengajar, bahkan beberapa orang tua tidak sanggup untuk mengajar anaknya karena yang dipikirkan adalah bekerja untuk mencari nafkah. Ini sebenarnya bagaimana? Apakah nanti ini juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan mental si anak ke depan? Dan apakah dari pemerintah sebenarnya ada dukungan yang diberikan sehingga anak-anak bisa tetap mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan? Mungkin Bung Aksa, seperti apa sih sebenarnya? Apakah UNICEF nantinya punya program-program atau selama ini juga nantinya akan mengadakan seperti webinar lah. Baik. Tadi Harizky mungkin untuk teman-teman sudah dilakukan webinar terkait juga dengan tidak boleh adanya stigma negatif seperti itu ya. Kalau terhadap pengetahuan dan wawasan si anak-anak seperti apa? Orang tua juga sudah kewalahan seperti itu Pak Jasmadi ya. Baik, saya rasa ini juga masalah yang tidak hanya berefek pada satu kelompok saja ya, mungkin seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Tentunya dengan kondisi COVID-19 ini, ditambah lagi dengan jadwal ataupun perubahan kehidupan sehari-hari, di mana sebelumnya mungkin orang tua bisa mengantarkan anaknya ke sekolah minimal dari pagi sampai sore anak di sekolah. Tapi sekarang kan kondisinya berbeda. Anak di rumah hampir 24 jam bersama orang tua. Orang tua juga ada sebagian yang tidak mendapatkan pekerjaan, ada yang di PHK dan lain-lain, otomatis akan meningkatkan risiko yang lebih tinggi lagi. Banyak orang tua yang kebingungan bagaimana. Kalau dari sisi UNICEF sendiri mungkin tidak bisa menyentuh langsung. Tapi memang sebelum masa pandemi ini berlangsung juga, UNICEF sendiri sudah berinisiatif untuk melakukan pengasuhan ataupun melakukan seperti training untuk Master of Trainer, di mana nanti trainer-trainer ini melalui kader-kader Bina Keluarga Balita, mereka lah yang bertugas di level provinsi maupun kabupaten untuk mensosialisasikan bagaimana pengasuhan positif. Sepertinya kita harapkan juga ini adalah salah satu modul ataupun bagaimana cara mengasuh anak dengan positif itu, dengan prinsip-prinsipnya, misalnya memenuhi hak anak. Kalaupun memang ada masalah, balik lagi, masalah tidak bisa hanya diselesaikan hanya di keluarga saja. Mungkin kalau memang kita butuh bantuan orang lain, ya kita tidak boleh malu gitu. Karena mungkin budaya di Aceh saat ini untuk melakukan counseling itu belum menjadi budaya masyarakat ini, dan kita juga harus menghargai itu. Saya menghargai hal itu juga. Tapi di sisi lain juga kita ingin menanamkan bahwa tidak salah ketika kita ingin melakukan counseling. Kalau memang kita sudah buntu dan tidak punya lagi cara atau jalan lain, maka lakukanlah konseling. Dengan keberadaan dan dukungan dari pemerintah tadi, dengan adanya PKSAI tadi, maka coba kita ambil manfaatnya dari hal tersebut.
Mungkin Baik, nah mungkin dari segi orang tua tadi dia juga kewalahan. Kalau berbicara kesehatan mental tentunya bukan anak-anak saja seperti itu Pak Jasmadi ya. Orang tua juga kewalahan. Satu sisi mungkin thanksin kalau tidak bisa mengajarkan si anak ilmu pengetahuannya segala macam seperti itu. Tapi di satu sisi orang tua itu disibukkan dengan pikiran bagaimana cara mencari nafkah di era pandemi. Ini seperti apa sebenarnya Pak Jasmadi melihatnya Pak? Ya, ini pandemi ini seperti disampaikan oleh Bung Asha tadi, terjadi juga kepada semua golongan dan semua negara ya, seluruh dunia gitu ya. Intinya kita dilanda musibah sekarang ini. Jadi kalau musibah ya kita harus memahami bahwa dalam kondisi yang tidak normal, tidak seperti biasa. Jadi seperti tuntutan pembelajaran oleh guru, sebagian guru ya memberikan tugas itu sebagai tugas dia. Kalau tidak diberikan dia tidak ada aktivitas yang harus dilaporkan kepada pihak pengawas atau pihak atasannya, dan itu dijadikan sebagai bukti bahwa dia sudah bekerja karena dia sudah digaji, jadi harus konsekuensinya harus bekerja. Jadi tugas-tugas itu dikirim. Ya. Kalau sekiranya dalam kacamata objektif, tugas-tugas itu kadang-kadang hampir tidak sesuai dengan kemampuan anak mengerjakan di rumah. Harapannya orang tua. Jadi orang tua juga harus paham. Jadi guru ya memberikan tugas itu adalah sesuatu yang perlu dilakukan. Jadi orang tua semampunya membantu anak. Dalam artian dengan segala upaya yang ada, dengan kemampuan yang ada, di sela-sela kita bekerja ya dan lain sebagainya, kita membantu anak. Jadi kalau nggak bisa ya diberi fasilitas yang memadai lah gitu kan. Namun kita sebagai masyarakat sosial, kita ada kepala desa atau pak kecil dan lain sebagainya, kepala dusun gitu ya. Dan juga kita punya kelompok-kelompok seperti komplek dan lain sebagainya. Kita bisa itu membangun suatu kesepakatan bahwa meminta bantu, seperti UNICEF punya program dengan program-program yang sudah dilakukan ya, dengan pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa dan juga kabupaten, dengan dinas pendidikan dan sebagainya. Kami pun di Fakultas Psikologi UIN pada mahasiswa-mahasiswa yang semester akhir, semester 7 itu biasanya kan kami memagangkan. Dalam konteks sekarang COVID, kami nggak bisa memagangkan ke lembaga-lembaga karena lembaga punya semacam pembatasan untuk berkumpul, berinteraksi di institusi tersebut. Oleh karena itu barangkali sekiranya ada semacam permintaan-permintaan, kami bersedia itu memberikan bantuan dalam bentuk melakukan pendampingan kepada anak yang belajar di rumah gitu ya, membantu orang-orang tua, sambil mahasiswa ini menjadikan itu sebagai bagian dari magang atau praktek kerjanya. Jadi karena selama ini masyarakat kita seperti disampaikan oleh Bung Asha tadi kurang budaya konseling. Ketika mendatangi psikolog seperti ada yang satu yang negatif seperti itu Pak. Kita pun di awal-awal pandemi juga di kampus membuka itu layanan konseling atau konsultasi secara daring gitu ya, tidak maksimal, nggak terlalu banyak yang butuh. Ya. Padahal mereka ada yang sesuatu yang dibutuhkan gitu ya. Sekiranya ada permintaan tolong bagaimana anak kami tidak ada yang mendampingi gitu ya, barangkali bisa kita menerjunkan mahasiswa-mahasiswa kita untuk mendampingi keluarga-keluarga yang barangkali butuh bantuan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Jasmadi. Ini ada lagi pertanyaan. Kalau tadi dari orang tua Pak Yusuf, ini ada dari adik kita, dari Andini, usia 15 tahun. Ia menanyakan seperti ini. Assalamualaikum, selamat sore Kak. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya terkait juga dengan hubungan antara orang tua dan anak selama pandemi COVID-19. Jadi selama pandemi COVID-19, banyak orang tua yang secara tidak langsung ini memberikan kekerasan dalam hal kekerasan verbal dan juga sebagian itu ada kekerasan fisik. Dan ini tentunya juga akan mengganggu mental si anak, belum lagi dengan anak bosan di rumah saja. Kira-kira sebenarnya perlindungan seperti apa sih yang harus kami dapatkan dan lantas bagaimana untuk memfasilitasi sehingga orang tua dan anak
bisa sama-sama mengerti. Mohon penjelasannya. Mungkin dari UNICEF terlebih dahulu mengenai perlindungannya dan nanti akan dijawab oleh Baik, Pak Jismadi, silakan. Baik, terima kasih Vera. Bu Angsa. Saya harus mengulang lagi mungkin yang pertama tadi, karenanya kita selalu mengupayakan bahwa masyarakat harus sadar hak anak itu apa saja, di mana hak anak itu adalah hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk dilindungi, perlindungan, dan yang terakhir adalah hak untuk partisipasi. Di mana 4 komponen utama ini menjadi sangat penting untuk dipahami oleh orang tua ataupun pengasuh. Namun di sisi lain juga kita harus paham bahwa setiap anak itu punya hak. Namun penting juga diingat bahwa tidak hanya anak yang punya hak, tapi anak juga punya kewajiban gitu. Dan untuk menghadapi masalah kondisi pandemi ini tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan pemerintah, baik pemerintah daerah, masyarakat, pemangku agama, pemangku adat, dan lain-lain untuk saling bekerja sama, termasuk keluarga. Yang dimana keluarga ini adalah sebagai ruang lingkup paling kecil yang mendukung dan tentunya juga berperan penting dalam pembunuhan anak itu sendiri. Masalah ini memang mungkin kalau kita katakan kapan masalah ini selesai, adanya kekerasan non fisik ataupun verbal ataupun secara fisik, bagaimana cara penyelesaiannya, memang agak sedikit sulit. Karena hal ini juga mungkin memang akan terus terjadi. Tapi apa yang kami lakukan adalah bentuk dari sosialisasi dan bentuk bagaimana kita berinteraksi dengan pemerintah, mengajak pemerintah setempat untuk terus menyediakan layanan-layanan konseling seperti tadi keberadaan PKSAI, ataupun terus membangun kerjasama dengan berbagai institusi di level provinsi maupun di level kabupaten untuk memberikan dukungan-dukungan tersebut. Salah satunya juga dengan kurikulum pengasuhan positif. Karena tidak bisa kita misalnya langsung menjudge bahwa keluarga ini salah dalam mendidik anak. Mungkin dalam artian di background-nya memang belum ada pengetahuan yang cukup yang diperoleh sebelumnya. Karenanya pentingnya pengasuhan positif, pentingnya untuk mencetak kader-kader di level provinsi, kabupaten, bahkan di level desa sendiri untuk terus mensupport para keluarga, para pengasuh. Karena kita tahu di usia 0 anak di 1000 hari pertama itu kan anak dibawa ke posyandu, anak dibawa ke puskesmas. Disitulah kita juga menanamkan bagaimana pemerintah bisa menyediakan layanan konseling juga kepada keluarga, kepada ibu terutama yang akan memang berjuang gitu ya untuk anak-anaknya gitu. Baik, terima kasih Bu Angsa. Mungkin Pak Jasmadi silakan, ini seperti apa sih seorang anak yang mengeluhkan? Mungkin kalau di era sebelum pandemi ini kan bermain di sekolah bersama teman-teman, curhat mungkin sama teman-teman, tapi sekarang memang harus di rumah saja. Jadi ibunya mungkin bosan juga melihat anak tanpa melakukan apapun seperti itu. Ini gimana sih Pak sebenarnya? Oke, ini menarik ya. Kalau kita lihat perkembangan sekarang ini kan kita semua tidak berada di rumah selalu gitu ya. Kita sudah mencoba untuk melakukan aktivitas-aktivitas di luar, khusus kita di Aceh ini, di Banda Aceh dan Aceh Besar. Anak-anak juga sudah mulai sekolah gitu ya. Sudah mulai sekolah walaupun dalam bentuk shift gitu ya. Jadi terkait dengan pertanyaan dan keluhan adik Andini tadi, ini saya bisa memahami karena dalam konteks orang tua yang sudah mulai bosan gitu ya, kalau istilah tadi melihat anak 24 jam di rumah, jadi seharusnya kita tidak boleh bosan gitu ya. Kalau saya melihat di awal-awal kemarin saya bisa istirahat itu di rumah gitu ya, dan sambil berinteraksi dengan anak, bisa melihat anak belajar, mengaji dan lain sebagainya. Itu suatu yang membuat saya bersyukur juga ya, dengan COVID ini kita lebih banyak di rumah dengan anak-anak yang selama ini kita tidak tahu gitu ya. Misalnya kayak anak saya di rumah, saya baru tahu anak saya sudah hafal sekian ayat gitu ya. Waktu dia dibimbing oleh uminya, kita sudah tahu ya, tingkat belajarnya bagaimana. Selama ini saya pribadi itu tidak terlalu mencari tahu gitu ya, karena kita sudah mengamanahkan itu kepada uminya di rumah gitu. Jadi yang paling barangkali anak-anak agak merasa down gitu ya. Ya selain dari faktor kekerasan fisik tadi ya, memang komunikasi kita dengan anak itu kadang-kadang tidak konsisten gitu ya. Anak kadang-kadang sekali-kali kita perlakukan seperti anak itu kan, kadang-kadang kita perlakukan
seperti orang dewasa dalam konteks interaksi kita di rumah, karena menghindari antara hak dan kewajiban tadi kan, antara keinginan anak dan barangkali ada sesuatu yang kita tahan. Contohnya saja gitu kan, kalau anak minta jajan gitu kan, di rumah gitu kan, pas waktu tertentu minta jajan untuk, jadi kalau sering kali orang tua bilang jangan banyak-banyak sekali jajan gitu kan, karena dalam artian kita kalau anak-anak jatahnya sekian gitu kan, anak-anak gitu kan. Tapi dalam sisi tertentu kalau hal-hal tugas yang kita suruh kepada anak gitu kan untuk melakukan sesuatu, kalau anak menolak kita bilang kamu sudah besar gitu ya. Misalnya, gitu ya. Itu kan tidak konsisten. Jadi anak panik itu di rumah. Itu saja yang hal-hal seperti itu membuat anak bingung, apalagi kalau sudah kita menyampaikan kata-kata yang kasar, apalagi tindakan-tindakan yang kasar. Intinya orang tua juga perlu diberikan edukasi seperti disampaikan oleh Bu Asa tadi, bagaimana kurikulum pendidikan positif tadi ya. Seharusnya kita sebagai orang dewasa selalu belajar bagaimana mendidik anak secara efektif tersebut, mulai dari kata-kata, sikap, dan juga perbuatan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Jasmadi, dan tentunya juga mungkin banyak persoalan-persoalan lainnya yang mungkin bisa kita bahas, tapi sayang sekali juga mengingat waktu kita juga sangat singkat sekali. Mungkin bisa sebagai closing statement sedikit saja, singkat saja, mungkin dimulai dari Bung Aksa, silakan. Mungkin pesan saya bagi seluruh masyarakat mungkin yang telah menyaksikan acara talk show pada hari ini, memang kondisi pandemi ini sangat sulit bagi kita, dan hal yang paling penting adalah kita harus bersyukur dan terus berusaha untuk melakukan hal-hal positif, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga menebarkan sisi-sisi positif kepada orang lain. Baik. Kalau kita tidak bisa melakukan hal positif yang kepada orang lain, ya sebaiknya kita diam saja. Tapi kalau memang kita bisa membantu orang lain dengan berbagai kegiatan positif ataupun sisi positif kita, maka kita tularkan ke orang lain. Baik, terima mungkin kasih itulah Bung Asa. cara kita membantu orang lain. Baik, mungkin Pak Jasmadi sebagai closing statement Saya singkat teringat saja, silakan. dengan semacam ini sudah banyak beredar kalau di kalangan kami psikologi, anak itu adalah anak gitu ya, bukan miniatur orang dewasa. Jadi kita harus tahu hak anak gitu kan, dan tidak sama dengan orang dewasa. Bagaimana cara berbahasa dengan anak itu berbeda dengan cara berbahasa dengan orang dewasa. Oleh karena itu sekali lagi bagaimana kita perlakukan anak sesuai dengan kodrat dan fitrah dari anak itu. Baik, terima kasih Pak Jasmadi. Dan yang terakhir ditutup oleh adik kita dari perwakilan Forum Anak Banda Aceh. Silakan Hariski, singkat saja sebagai closing statement. Jadi dari saya maksudnya COVID-19 itu kan adalah musibah gitu. Dan pastinya yang namanya musibah pastinya buruk lah gitu, bukan sesuatu yang positif gitu kan. Jadi yang harus kita lakukan itu pastinya menjaga diri kita dari virus ini, karena kita nggak tahu virus ini kapan bisa datang kepada kita, karena kita ini nggak terjamin nggak kena gitu. Dan pastinya kita menjaga juga keluarga, mengingatkan kepada orang lain gitu. Baik, terima kasih juga Bung Aksa, Hariski, dan juga Bapak Jasmadi. Tentunya juga saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah tadi yang sudah bergabung bersama kita di program Suara Publik sore hari ini. Ada Bu Linda, Pak Yusuf, dan juga adik kita Andini yang sudah bergabung. Semoga juga perbincangan kita Suara Publik sore hari ini juga bisa membuka dan mencerahkan kita ya untuk terus berpikiran positif, tetap menjaga kesehatan diri dan juga keluarga. Dan akhir kata tentunya juga saya Ferayanti Artega mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.